Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 14. Saya sendiri selaku moderator Regalung Dita Guseka, NIM akhir 508. Rekan saya Ali, NIM akhir 494. Rekan saya lagi Sisara, NIM akhir 507. Terus rekan saya yang terakhir Dinda, NIM akhir 533. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana yang bertanya itu Ahmad Ivan Fuadi di Makhir 509. Pertanyaannya, bagaimana solusi Islam dalam mengatasi ketidaksempurnaan mekanisme pasar? Jawabannya adalah solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan mekanisme bekerjanya pasar diantaranya satu, larangan berikhtiar. Praktek ikhtiar adalah salah satu tindakan yang dengan sengaja menahan ataupun menimbun barang pada suatu kondisi ketika terjadinya kelangkaan barang tersebut. Yang kedua, membuka akses informasi. Dalam hal ini penting oleh penjual dilakukan keterbukaan dalam hal informasi, sehingga dalam transaksi jual beli dapat dilakukan atas suka sama suka dan adil antara penjual dan pembeli. Ya gitu teman-teman. Nomor ketiga, regulasi harga. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga dalam keadaan darurat, diantaranya ketika harga pada pasar mengalami kelonjakan naik yang tidak sewajarnya. Yang hal ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako maupun minyak alami. Ya, begitu Mas Ivan ya, dapat diterima jawaban dari kelompok 14. Oke, next selanjutnya maksudnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimana yang bertanya Muhammad Iqbal Ferdiansyah, NIM akhir 540. Pertanyaannya, bagaimana solusi Islam dalam mengatasi ketidaksempurnaan mekanisme pasar? Jawabannya, solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan mekanisme bekerjanya pasar diantara adalah satu, larangan berikhtiar. Praktek ikhtiar adalah suatu tindakan yang dengan sengaja menahan ataupun menimbun barang pada suatu kondisi ketika terjadinya kelangkaan barang tersebut. Kedua, membuka akses informasi. Dalam hal ini penting oleh penjual dilakukan keterbukaan dalam hal informasi sehingga dalam transaksi jual beli dapat dilakukan atas suka sama suka dan adil antara penjual dan pembeli. Nomor 3, regulasi harga. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga dalam keadaan darurat, diantaranya jika harga pada pasar mengalami kelonjakan naik yang tidak sewajarnya. Hal ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako maupun minyak alam. Ya, begitu jawaban dari kelompok 14 dari Mas Iqbal, bisa diterima ya. Ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dimana yang bertanya itu Revani Amelia, NIM akhir 194 ya. Pertanyaannya, apa saja yang dapat mengganggu mekanisme pasar? Jawabannya, struktur pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Struktur pasar monopoli merupakan bentuk pasar yang paling ekstrim lawan dari pasar pesaing murni. Monopoli diartikan sebagai bentuk organisasi pasar di mana di dalam pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menjual komodit yang tidak mempunyai situasi sempurna. Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen atau penjual saja. Pasar oligopoli adalah struktur pasar dengan sejumlah kecil produsen atau pedagang di mana diantaranya pemain tersebut bisa secara signifikan mempengaruhi satu sama lain. Struktur pasar monopolistik merupakan sebuah pasar yang memiliki banyak terdapat produsen yang menjual produk yang memiliki kesamaan fungsi tapi dijual dengan corak dan kemasan yang berbeda. Ya, begitulah jawabannya dari kelompok 14, Mbak Revania Melia. Bisa diterima ya? Bisa. Terima kasih. Saya Sarah Kidatu Zuria dengan NIM 507. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya dari kelompok 4,
Rizka Lutfiana dengan NIM 514. Pertanyaannya, dengan berpedoman pada ajaran Islam, bagaimana jika para konsumen bertingkah laku tidak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tidak mencapai tujuan yang diharapkan? Jawabannya, jadi ketika para konsumen tidak bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, hal tersebut akan merugikan produsen. Dengan bertindak seperti itu, para konsumen telah menyimpang dari ajaran agama Islam, di mana sebagai para konsumen dan produsen, kita harus mencapai sebuah kemaslahatan. Selanjutnya, kelompok 5, Fahriza Aya Sofia dengan NIM 491. Pertanyaannya, apakah penetapan harga dalam Islam mengikuti hukum mekanisme pasar? Jelaskan. Jawabannya, dari hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Sistem pasar juga menolak menetapkan harga oleh penguasaan, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Harga yang terbentuk harus sudah sesuai dengan kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand pasar. Selanjutnya kelompok 6, Marsilia Salsabila Ramelan dengan NIM 503. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar dalam pandangan Islam? Jawabannya, Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar adalah yang pertama, harga barang yang bersangkutan, yang kedua pendapat konsumen, yang ketiga harga barang lain yang terkait, dan yang keempat selera konsumen. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dari kelompok 7 dari Faradisa Zahra dengan NIM 2021-523. Pertanyaannya yaitu, apakah peran pemerintah dalam mekanisme pasar dalam pandangan Islam? Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Kemudian yang utama yaitu memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Kemudian membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli bagi para pelaku pasar yang lemah. Kemudian mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 8 dari Faros Alifian Rama dengan NIM 2019-521. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh penyelesaian masalah yang asasi dalam mekanisme pasar. Penyelesaiannya yaitu dengan cara meningkatkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, meningkatkan sumber-sumber produksi, membuat barang yang bermutu tinggi, sehingga dapat mencegah tidak lakunya barang dan jasa di pasaran, sehingga tidak ada kerugian bagi para pelaku ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu dari kelompok 9 dari Hanifia Erba Adilah dengan NIM 2021-500. Pertanyaannya, bagaimana solusi Islam dalam mengatasi ketidaksempurnaan mekanisme pasar? Yang pertama yaitu larangan ihtikar. Yang dimaksud larangan ihtikar yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadinya kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga di kemudian hari. Kemudian membuka akses informasi. Dan yang ketiga yaitu regulasi harga. Pada dasarnya, jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi
harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi ini tuh dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akila Sabil dari kelompok 10. Pertanyaannya yaitu di situ dijelaskan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan dan tidak boleh ada jarak di antara mereka. Mengapa begitu? Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendirinya secara adil dan distorsi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal atau penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Selanjutnya dari Febrianti Rahayu dari kelompok 11, pertanyaannya yaitu mengapa pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang ideal dalam ekonomi Islam. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur yang ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan dan penipuan. Di saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka harga akan menjadi suatu acuan atau ukuran. Selanjutnya dari Debbie Regina Putri Alfatoni dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pasar berjalan apabila terjadi berat sebelah pada kekuatan pasar? Berbicara mengenai masalah mekanisme pasar, maka pertanyaan yang muncul tentu masalah keseimbangan dalam pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Selanjutnya pertanyaan dari Anggito Ahmad dari kelompok 13, yaitu jelaskan apakah kebebasan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam sudah menjamin untuk setiap individu untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dalam sistem pasar ataupun hukum di Indonesia. Ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah, tetapi kinerja bisnis tergantung perilaku ekonomi yang memungkinkan dipegang oleh orang non-muslim. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah profesional. Akhlak menjadi indikator penentu keberhasilan bisnis yang dijalankan.